Jangan lupa Ibu tolong dokumentasikan. Baik Pak, siapa? Hari ini kita coba melihat ya satu kasus dari penelitian tentang ilmu komputer untuk pendidikan. Nah, begitu. Nanti saya tunjukin presentasi beliau mereka. Nah, seperti itu. Izin share. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini teknologi komputer banget lah ya. Ini saya pikir seperti ini. Immersive Intelligent Tutoring System untuk pembelajaran remedial dalam lingkungan virtual. Gitu. Nah, ini saya hapus ininya dan Anda pun kenal saya pikir kalau disebutkan, tapi janganlah nanti aja gitu. Oke. Ini kira-kira latar belakangnya. Nah, ini kita sudah paham bahwa belajar terus ini semua ada teorinya di latar belakang ini. Kemudian pembelajaran tradisional melibatkan nanti saya mau screen-nya mau share-nya semua inilah sebentar. Ini kemudian pembelajaran tradisional, ini alasan sudah biasa dulu ketika di S1. Nah, kemudian kenapa? Alasan ini banyak sekali yang dia kemukakan, hampir berapa 10 alasan terhadap masalah yang akan dibahas di dalam penelitiannya. Dan semuanya ada literaturnya. Nah, akhirnya beliau mempermasalahkan apakah teori komputasi berperan positif dalam model immersive intelligent tutoring. Nah, gitu. Sederhana kan pertanyaannya? Ini pertanyaan penelitian. Yang pertama diawali dengan pertanyaan, kemudian kedua secara teori ada, kemudian kalau dalam metodologi juga nampak, berarti dia itu ada model yang akan dikembangkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini teori, ini pertanyaan penelitian gitu. Singkat, jelas, padat, dan di dalamnya mengandung teori, mengandung metode, juga mengandung permasalahan yang jelas begitu. Yang kedua, bagaimana membangun model immersive intelligent tutoring untuk pembelajaran remedial dalam lingkungan virtual. Nah, ini secara teorinya pasti akan dibahas pertanyaannya. Ini bagaimana membangunnya, ini komputer banget. Jadi kalau kita kemarin belajar atau hari semester ini atau semester depan belajar tentang rekayasa perangkat lunak atau sebelumnya lah waktu di S1, ini di sini diterapkan. Nah, ini model statistiknya, ini bagaimana dampak model tersebut dalam efektivitas pembelajaran. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini di teori komputasinya cenderung kita akan melihat secara teoritis bagaimana model imersif ini dijelaskan, ini bagaimana dikembangkan, dan ini apa dampaknya. Nah, gitu. Setidaknya itu ada 3 masalah. Nah, saya pikir Ibu dan Bapak juga waktu di S1 seperti ini nampaknya lah. Kalau
di pendidikan ilmu komputer. Nah, seperti itu di UPI. Nah, kemudian berikutnya ini dia membangun hipotesisnya. Ini teori, hipotesisnya seperti ini. Nah, kemudian dari hasil hipotesis tentang teori ini akan menghasilkan aplikatif yang akan dikembangkan, yaitu dari model ITS dengan model imersif. Nah, kemudian dari model imersif ini diteliti tentang efektivitasnya. Nah, jadi di edukasinya. Nah, jadi ini mulai teori aplikasi dan implikasi di dalam dunia pendidikan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini pasti ada literaturnya. Nah, jadi ada banyak nih, ada electronic engineering, ada computer engineering, ada computer science. Wah, seperti itu, ada information technology, information system, edukasi, kemudian apa lagi? Kemudian ada model pembelajaran dan lain sebagainya, ada psikologi. Nah, ini adalah teori-teori yang dia baca, yang dia masukkan ke dalam kajian pustaka. Nah, jadi kalau itulah yang membedakan nanti di sini antara misalkan mohon maaf antara magister teknologi pendidikan dengan magister pendidikan ilmu komputer. Nah, atau yang membedakan tentang magister tentang teknik kejuruan dengan pendidikan ilmu komputer. Nah, ada ilmu komputernya yang dimasukkan ke dalam dunia pendidikan. Jadi jangan pendidikannya kita itu kembangkan itu di literatur itu di bab 2 tuh. Jadi tonjolkanlah tentang komputernya yang digunakan untuk pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi tadi ada teori belajar, tapi teori belajarnya itu dengan menggunakan teori-teori tentang komputer, misalkan seperti itu. Nah, ini kan targetnya kan tadi ada virtual learning. Nah, seperti itu. Ini education teknologinya, ini ada intelligent tutorialnya seperti itu. Jadi kelihatan komputerisasinya gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini metodologi penelitiannya. Nah, dalam studi literatur tadi itu sudah disebutkan tadi bahwa menyusun ontologi teknologi pendidikan berdasarkan bidang keilmuan ITS atau intelligent learning, kemudian penentuan permasalahan dan tujuan. Permasalahannya adalah kebutuhan teknologi pembelajaran untuk pengajaran personal dan menyenangkan. Tujuannya mengembangkan intelligent tutoring system dan virtual learning untuk pembelajaran remedial. Pengembangan modelnya ini yang bisa digunakan dengan beberapa metodologi yang kita kuasai, dan pengujian untuk melihat tentang efektivitas dari pembelajaran yang dilakukan gitu, atau efektivitas dari model yang dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Nah, seperti itu. Kebutuhan sistem ini level 1 yang kalau kita itu kalau dalam pengembangan sistem itu diagram konteks lah. Seperti itu. Diagram konteks kan bisa diceritakan dalam bentuk gambar, bentuk narasi, bentuk visual, atau bentuk panah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya pikir ini kita sudah memahami tentang diagram konteks dan itu ada di dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian ini juga model tentang ITR-nya, bagaimana seseorang misalkan menjelaskan, ini ada di sistem nantinya itu. Ini ada model pembelajarannya, ini modul pembelajaran,
ada modul pedagoginya, cara mengajarnya, ada modul domain dari materi ajar dan lain sebagainya, ada pengarang dan lain sebagainya. Ini model remedial seperti ini. Ini ya kalau diagram di FD level 1, 2, dan 3 dan seterusnya lah seperti itu. Nah, kemudian ini arsitektur remedial. Ini kita kan sudah biasa ya menggambar-gambar seperti ini. Ibu, Bapak, apalagi ya di sini kan di arsitektur itu yang penting kan ada input, proses, output. Nah, seperti itu. Kalau toh misalkan gambarnya mau begini, mau begitu dan lain-lain sebagainya, ya sesuai dengan yang penting tanah panah dan lain sebagainya seperti ini aja. Kalau mau dirubah-rubah model itu kan di dalam saya pikir tidak terlalu bermasalah lah. Yang jelas bahwa yang penting ada input, proses, output. Nah, seperti itu. Kemudian ini use case ketika mengembangkan dia menggunakan use case dan kita pun sudah mengenalnya, saya pikir, dan tidak perlu dijelaskan di sini. Nah, kemudian ini tentang mesin dari pekerja mesin dari intelligent tutoring sistemnya, instrumen, kemudian ada pretest, pembelajaran, kemudian ada post-test. Nah, cuman ya kalau kita kan tidak digambarkan seperti ini kalau diceritakannya. Tapi kan dalam pelaksanaannya itu kita sudah lakukan semua. Ini dalam proses pembelajarannya seperti ini di kelas. Ada presentasi materi, ada kuis, ada pengayaan, ada penerangan dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang kita targetkan atau kita bahas di dalam penelitian. Nah, ujungnya ini virtualnya ini suatu saat saya pikir bukan diwajibkan ya, akan membuat aplikasi pembelajaran yang untuk menyelesaikan masalah dalam dunia pendidikan. Nah, tentunya berbasis komputer. Ini yang dimaksud dengan virtual learning-nya. Jadi dia membuat game seolah-olah nyata begitu. Nah, seperti itu. Dan ini saya pikir Bapak dan Ibu sudah pernah membuat atau sudah terbayanglah bagaimana mengembangkan media pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, terus ini algoritmanya, ini pembuktiannya, dan ini menguji modelnya. Dengan sudah kita ketahui kalau ingin menguji model, ya modelnya dulu diuji oleh para ahli pengembangan sistem, ahli pendidikan, ya tergantung kepada keperluan sebetulnya, ahli materi dan seterusnya, dan itu saya pikir sudah pernah kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kelihatanlah efektivitas dan lain sebagainya itu berdasarkan hasil dari kuantitatif, uji statistik. Saya pikir ini juga yang sederhana, tidak semestinya rumit-rumit menggunakan misalkan analisis 3 jalur, 2 jalur begitu. Kalau hanya ingin sekedar mengetahui tentang efektivitas, nah gitu kan, itu kan seperti dengan kalau uji Mann-Whitney itu dia ajarkan, dia lakukan karena siswanya sedikit. Nah, gitu. Kalau banyak itu kan ada uji-uji keberkesanan itu seperti itu. Yang sudah belajar statistik kan ya? Atau sedang? Ya. Nah, nanti di situ dilihat sampel dan lain sebagainya, korelasi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh sebetulnya. Contoh bahwa kita tidak akan seperti ini ketika kita meneliti misalkan. Nah, kemudian saya pikir kemarin kita sudah ini contoh, ini disertasinya. Tadi kan ada belajar. Nah, gayanya seperti ini. Sama saja, kita sudah di S1 kan seperti sudah membuat
pernah membuat karya ilmiah, begitu seperti itu. Ini kan tidak jauh berbeda seperti apa yang dicantumkan tadi. Nah, cuman mungkin kalau di S1 literaturnya mungkin kalau sedikit dari internasionalnya, kita nanti di S2 ditambahkan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya pikir sudah Anda juga sudah pernah belajar mungkin yang merangkum jurnal itu. Di merangkum jurnal itu mana ya? Sebentar. Kan yang ini kelihatan? Kecil-kecil, Pak. Hah? Nah, ini pernah diajarin sama Pak Asep? Bagaimana merangkum jurnal? Sudah ada berapa? Aja, Pak. Diliatin aja sama di preview aja sama Pak Asep, Pak Awainya. Apa? Di preview aja dikasih lihat kayak gini gitu. Oh, dikasih lihat saja? Iya, betul, Pak. Aduh. Belum. Oh, nanti saya kirim formatnya. Iya, Pak. Kemudian nanti Ibu dan Bapak coba pelajari, tulis. Ya kira-kira seperti ini. Ini nama jurnalnya itu lengkap, tulis sesuai dengan literatur yang akan ditulis di belakang itu. Oke? Nah, kemudian ini tahunnya. Biasanya kita untuk penelitian itu 5 tahun terakhir, kecuali teori-teori yang sifatnya permanen. Misalkan kalau di fisika itu kan ada hidrolik gitu kan, pasti itu kan. Kemudian air turun ke bumi, air turun ke daratan yang paling rendah gitu. Kayak teori hypertext gitu, yang teks diklik kemudian link gitu, itu kan tahun 40-an, kecuali teori-teori itu yang sifatnya permanen, sifatnya dasar. Tapi kalau hasil penelitian itu diusahakan minimal 5 tahun terakhir, lebih bagus 2-3 tahun terakhir. Nah, kita tulis ini misalkan contoh yang di literatur, kemudian ini tahunnya, ini isunya. Isu bisa diambil dari masalah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teori yang digunakan, kemudian metode yang dia lakukan, seperti apa, kemudian nanti dianalisisnya seperti apa dia. Misalkan seperti ini, paper ini menggunakan prosedur analisis, ya data statistik dan lain sebagainya di sini, atau menggunakan metode pengembangan sistem seperti apa, ini hasilnya seperti apa dari penelitian atau jurnal yang dia lakukan, kemudian kesimpulannya. Nah, ditambah nanti rekomendasi. Nah, rekomendasi ini penting bagi kita kalau mau meneliti. Nanti masalah yang kita akan teliti itu bisa ngambil dari sini. Rekomendasi. Oh, ternyata si peneliti yang sebelumnya merekomendasikan untuk penelitian yang akan datang. Nah, kita bisa berpijak di situ. Nah, ini kalau sudah dibeginikan, Pak Asep sudah berapa jurnal, Pak Asep? Pak Asep Indra? Kemarin sih baru 7, Pak. Yang baru 7, aduh. Awai. Jadi Pak, itu ada tugas UTS dari Pak Awai untuk bikin apa sih namanya reading environment apa gitu ya. Nah, tapi kalau formatnya seperti ini hanya ditunjukkan gitu. Jadi dibebaskan kepada mahasiswanya gitu untuk yang tugas UTS seperti itu, Pak. Udah ngerjain tugasnya mah. Udah dikumpulin minggu kemarin. Seperti ini. Formatnya bebas kata Pak Awai. Oh, bebas. Iya, betul, ya, Pak. Kalau bebas maksudnya ya boleh saja sih kalau Anda mengerti. Tapi ya setidaknya kalau tugas seperti ini itu kalau kertasnya hilang,
mana ya misalkan ya. Ini kertas papernya hilang. Iya, Pak. Ini sudah cukup gitu. Nah, gitu. Baik, Pak, baik. Ya kalau kertas, kalau kita kan cenderung ketika mau membaca itu, oh saya ingat pernah membaca di mana ya. Nah, Ya, gitu. Itu intinya untuk mempermudah kita. Nah, oleh karena itu saya pikir mulai dari sekarang untuk efektivitas Anda, ya, baca yang kira-kira akan digunakan untuk skripsi, untuk tesis di masa yang akan datang. Anda senangnya apa? Nah, gitu. Cobalah buat nggak apa-apa 100 sampai 150 juga selama 1 atau 2 tahun gitu. Nanti kan tinggal menjelaskan saja seperti itu. ya, Pak. Ya, ini juga apa ya? Ya kita coba saja ya minimalnya lah 50 lah untuk tesis itu, jurnal internasionalnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita pelajari dan kita lakukan supaya apa? Supaya kita bisa membuat proposal penelitian. Nah, gitu. Kenapa? Karena target dari mata kuliah ini Bapak dan Ibu bisa dan mampu membuat proposal penelitian yang dipresentasikan di sini nanti tugasnya. Nah, seperti itu. Nah, makanya hari ini saya coba untuk memperlihatkan tentang presentasi sebuah hasil penelitian dan juga bagaimana cara menulis atau merangkum dari jurnal yang ada, begitu. Nah, kemudian supaya bisa Anda kelak Anda bisa gunakan dengan mudah untuk kepentingan literatur seperti itu. Nah, jadi kalau formatnya bebas, saya pikir ya terserah Ibu dan Bapak. Yang penting ketika jurnal itu diperlukan mudah untuk diakses begitu ya. Seperti ini kan, ini kan tinggal copy saja misalkan untuk untuk kepentingan literatur misalkan. Oh, masalah ini, oh dia teorinya di sini begitu dan lain sebagainya. Itu fungsinya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada masalah yang akan ditanyakan? Dipersilahkan. Pak Alexius, gimana? Pak, ya, untuk contoh yang tadi, apakah kami boleh minta, Pak, untuk contohnya? Oke, nanti saya kirim ke grup lah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Contoh. Kemudian saya pikir minggu depan itu sudah tugas yang Pak Asep kemarin Anda lakukan. Berapa jurnal? Bu Rani, berapa jurnal? Kemarin bikin 6, Pak. 6? Iya. Oke. Pak Eri? 6, Pak, sama. Oke. Pak Eri katanya 35, Pak. Dong. Nggak apa-apa. Saya tidak banyak dan lain sebagainya. Yang jelas itu pasti bermanfaat gitu saja. Makanya dari sekarang itu Anda itu fokus mau di mana begitu. Mau di mobile learning misalkan, mau di multimedia interaktif, mau di virtual learning, mau apa dan sebagainya. Tesis yang Anda akan lakukan nanti itu bidangnya apa? Kajiannya, perdalam dari sekarang. Jadi kalau ada tugas-tugas itu cari di situ begitu. Nah, jadi kalau hari ini membuat Anda di metodologi membuat proposal, semester depan kan tinggal submit saja untuk proposalnya. Kalau Anda sudah setuju, sudah yakin di situ begitu. Untuk mengefektifkan saja seperti itu. Jadi saya tidak akan memberi tugas dan lain sebagainya. Yang penting kita semua bisa membuat proposal. Nah, seperti itu penelitian. Nah, yang tentunya
di dalam proposal itu sudah tergambar novelty-nya, literaturnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau novelty itu bukan bermakna hal-hal yang baru banget, tidak. Seperti begini, Pak Aditya ngajar di mana? Atau nggak ngajar? Ngajar di mana, Pak? Di SMP 2 Ciamis, Pak. SMP 2 Ciamis. Oke, ngajar apa? Sekarang informatika. Oke, ngajar informatika. Satu contoh begini kalau novelty itu. Ada hasil penelitian tentang bagaimana model pembelajaran berbasis komputer untuk meningkatkan prestasi belajar informatika di SMP Negeri 1 Bandung. Ini misalkan. Hasil dari statistik itu, nah, dikatakan bahwa hasilnya itu signifikan 0,02 misalkan. Nah, gitu. Ketika kita meneliti, hasilnya itu 0,019, nah, lebih rendah saja itu sudah baru. Nah, gitu. Atau membuat model. Kalau membuat model pembelajaran itu orang lain itu hanya hanya presentasi, kemudian evaluasinya itu hanya dengan menggunakan misalkan multiple choice dan lain sebagainya. Kita menggunakan teks dengan dianalisis misalkan dengan teks itu berdasarkan metode tertentu, itu juga satu kebaruan. Nah, gitu. Kan jarang sekali mohon maaf, di informatika yang saya ketahui lah di Pendilkom itu jarang sekali mahasiswa meneliti tentang soal yang berbasis teks. Nah, gitu. Nah, sekarang kita terapkan misalkan bagaimana narasi di mata pelajaran informatika itu kita analisis. Nah, selama ini kan di bahasa saja untuk TOEFL dan lain sebagainya kan. Nah, sekarang di bidang rekayasa lah dan lain sebagainya. Itu hal yang baru dalam model atau media pembelajaran. Nah, seperti itu. Ya, jadi begitu ya, Pak Alex tadi mau tanya apa, Pak Alex? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Bu Maya, Bu Maya lagi di mana ini? Ini Pak, ada. Okay. Kalau kemarin tuh ngumpulinnya tuh maksudnya tuh gini, bagaimana cara mencari idenya, Pak? Idenya belum ada, Pak. Ide oke. Ide itu bisa mulai dari keinginan. Mau meneliti apa kita, mau bergerak dalam bidang apa kita, atau mau konsentrasi di mana kita. Bisa dari keinginan, baru melihat literatur. Atau membaca literatur, kita ingin di sini deh. Nah, gitu. Makanya penting rekomendasi itu dibaca. Begitu. Rekomendasi penelitian orang lain itu penting dibaca. Nah, karena itu ada keterbatasan di situ yang dia belum melakukan penelitiannya. Maka kita bisa ngambil dari situ. Begitu. Nah, ya begitu ya idenya ya, Bu Maya. Jadi nggak ada yang susah. Skripsi itu nanti penelitian itu hanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Ilmu Komputer, salah satu syarat. Cuma 8 SKS kok. Gitu. Tapi kadang-kadang kita fokus di situ. Repotnya begitu. Nah, ini mah cerita saja. Saya pikir Anda pun mengalami di S1 lah. Anda begini. Dulu di S1 itu ada belajar pemrograman, belajar rekayasa perangkat lunak, belajar sistem informasi, belajar algoritma. Nah, padahal
ketika kita membuat skripsi itu, itulah bahannya. Mata kuliah yang tadi disebutkan itu nilainya A. Gitu. Tapi mengapa ketika membuat skripsi kita belajar lagi hal yang gitu yang kecil? Nah, gitu. Jadi kadangkala kita harus berpikir berarti nilai A dalam mata kuliah algoritma itu perlu dipertanyakan. Gitu. Kenapa? Sebab ketika kita membuat skripsi dari nol lagi kita belajar. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Nah, jadi ketika kita membuat tesis nanti, literatur itu sudah ada sekarang itu. Jadi tinggal merangkai gitu. Metodenya sudah kita tahu. Cara menulis literatur sudah kita tahu. Nah, jadi nanti ketika skripsi itu Bapak dan Ibu tinggal mengambil data saja di lapangan. Kan lebih cepat. Nah, jadi sederhanakan langkah-langkah dan pola pikir kita, dan dari sekarang sudah berpikir saya ingin meneliti tertentu sesuatu, dan itu adalah putuskan sesuai dengan hati nurani, pikiran, dan kesenangan, supaya ketika kita melakukan penelitian enjoy. Nah, seperti itu, tidak dipaksakan. Begitu. Baik, ada lagi Pak Alko? Pak Anjar, Ya Pak. Bu Rani, ada Pak Sopran. Boleh kita diskusi aja Pak Eri. Nah, seperti itu nanti. Yang tadi saya bacakan itu, yang presentasikan itu adalah penelitiannya Pak Rasim. Tahu kan Pak Rasim? Nah, gitu. Jadi dia kuliah di ITB tapi membahas tentang bagaimana pembelajaran untuk remedial. Nah, seperti itu. Boleh ya boleh, karena apa? Ilmu komputer itu sekarang harus dihilirisasi. Maksudnya itu ilmu komputer bermanfaat untuk berbagai bidang. Nah, gitu. Jadi jangan kehilangan ide. Nah, seperti itu. Baik, silakan lagi kalau ada pertanyaan. Pak Doni, Pak Asep Doni, yang belum dimengerti, kita tidak akan lama-lama kuliah hari ini. Mungkin minggu depan, Bapak dan Ibu silakan untuk merancang atau menulis, membaca tentang beberapa jurnal untuk kepentingan membuat proposal. Nah, gitu. Nanti berikutnya kita diskusikan proposal yang Bapak dan Ibu buat. Nah, kira-kira jangan terlalu stres juga, salah dan sebagainya. Nggak ada yang salah. Nah, yang salah itu kita saja, pikiran kita yang menyalahkan diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam penelitian tidak ada yang salah. Yang paling penting adalah jujur dan tidak. Nah, gitu saja. Penelitian itu boleh salah, tapi tidak boleh tidak jujur. Nah, gitu. Itu prinsip. Mangga kalau ada pertanyaan. Prof, Yuk, mangga. kalau mengutip kutipan dari jurnal yang bahasa Inggris ya, terus kami misalkan proposal kita tuh bahasa Indonesia itu harus sepenuhnya bahasa Inggris dikutipnya atau diterjemahkan dulu? Jadi begini nih, saya tunjukin ya. Nah, ini beberapa contoh algoritma mesin learning dalam pembelajaran, antara lain algoritma genetik. Nah, ini kan Chang ini. Reinforcement learning dan seterusnya, Sutton, Barto. Nah, ini rujukan gitu. Kalau mengutip itu, misalkan teori yang dasar, misalkan yang kira-kira susah diterjemahkan, nah, gitu. Ingin aslinya nih, gitu. Nah, jadi kadang-kala dalam tulisan-tulisan itu ngapain gitu ya, kalau kita
mengutip banyak-banyak begitu, bahkan di sini tidak ada kutipan tuh. Gitu. Ya. Tapi kita pernah membaca seperti ini gitu. Nah, kecuali ya saya mohon maaf misalkan kalau misalkan kalau di IAIN itu mengutip ayat Al-Qur'an gitu. Itu kan ininya lah aslinya gitu. Nah, kecuali kalau saya katakan kecuali tadi kalau definisi itu susah diterjemahkan dan khawatir menghasilkan multitafsir. Nah, gitu. Jadi kalau Anda sudah jangan mengutip kutipan hasil kutipan orang lain gitu. Bukan tidak boleh. Ya kalau misalkan mengutip kan di sini dituliskan dikutip dari gitu. Literaturnya itu jadi makin panjang. Lebih baik cari saja sumber aslinya. Seperti apa. Begitu. Nah, jadi begitu kebanyakan menulis ya bukan tidak boleh mengutip, tetapi hal yang sangat urgen sekali yang dikutip. Begitu. Dan kekhawatiran definisi itu atau maksud itu berbeda atau menghasilkan multitafsir. Nah, seperti itu. Jadi kalau hasil penelitian orang lain sudah meneliti tentang teori A, ya cantumkan aja ini begitu dalam kurung seperti ini. Nah, gitu. Jadi orang lain juga banyak tertarik dalam bidang itu gitu. Seperti ini kan dalam satu paragraf saja kan telah banyak sekali tuh. Para peneliti telah menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran remedial. A menggunakan ini, B menggunakan itu, C menggunakan apa dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Jadi mengutip hal yang apa istilahnya itu? Jangan mengutip sesuatu yang sumbernya saja tidak jelas begitu seperti itu. Oleh karena itu lebih baik cari sumbernya yang utama. Gitu. Baik, ini contoh lah ya. Nah, makanya perlu kita banyak membaca itu dari sekarang. Kumpulkanlah yang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan agar nanti ketika kita menulis tesis tidak terlalu susah. Nah, jadi kalau mengapa jadi kalau ditulis seperti ini, mana ya? Nah, literatur yang pertama itu tulis seperti ini. Nah, yang tadi itu sumbernya dari mana? Jadi tinggal kalau hilang papernya atau hilang filenya tidak jadi masalah, tapi ininya sudah ada begitu. Rangkumannya. Baik, mangga. Ada yang lain? Pak Adit. Oke. Ini pada di rumah ini. Di sekolah, Prof. Wah, alhamdulillah jam sampai masih di sekolah. Nantilah setelah ini saya coba untuk kirimkan beberapa hal yang contoh tadi. Sudah jelas kan kalau mau cara membuat masalah penelitian? Yang penting ada pertanyaan, nah gitu. Simple, padat. Nah, kemudian mencerminkan di dalamnya itu ada masalah gitu dan kelihatan metodologinya yang akan digunakan. Bagaimana mengembangkan model pembelajaran? Mengembangkan namanya juga berarti kan ada indikasi metodologinya itu pasti kalau mengembangkan pasti ya mau
menggunakan metode apa, mau menggunakan SDLC, waterfall dan lain sebagainya itu kan bebas gitu, udah kelihatan gitu. Nah, untuk bagaimana efektivitas model pembelajaran A terhadap terhadap masalah A. Berarti efektivitas, berarti ada metodologinya, berarti statistik. Nah, efektivitas berarti statistiknya itu hanya untuk melihat peningkatan ya. Tamat dengan pre and post test saja udah cukup. Nah, seperti itu. Mangga kalau ada masalah. Pak, yuk izin bertanya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya. Sok lah. Ini Pak, karena kan saya bukan dari dunia pendidikannya Pak ya. Iya. Saya memang asli kuli bangunan. Naon? Sok. Masih susah membedakan antara mana penelitian yang pendidikan dan non pendidikan gitu. Karena kemarin yang waktu yang tugas yang UTS itu saya tuh semuanya itu adalah prediksi keberhasilan mahasiswa lulus misalnya, atau prediksi keberhasilan prediksi drop out mahasiswa menggunakan algoritma bla bla bla, ANN dan sebagainya. Apakah itu masuk penelitian pendidikan atau bukan, Pak? Itu bisa dilakukan di mana saja, memprediksi itu menggunakan algoritma itu kemungkinan bisa non-dik. Nah, gitu. Non kependidikan. Karena apa? Pendidikan di situ objek, bukan substansi. Nah, gitu. Ya. Kalau substansi itu seperti misalkan bagaimana meningkatkan prestasi belajar. Nah, gitu. Dengan menggunakan algoritma apa gitu. Nah, yang tadi itu bagaimana memprediksi orang sakit. Nah, gitu kan bisa saja kan algoritma itu digunakan di situ. Nah, jadi cenderung memang metodenya bisa menggunakan metode itu, tapi substansinya begitu. Kalau kita misalkan membuat bagaimana mengembangkan jadwal pembelajaran di sekolah, itu sistem informasi. Begitu. Tetapi ketika bagaimana mengembangkan model pembelajaran, bagaimana menentukan jadwal pembelajaran untuk membuat siswa belajar nyaman, beda, ya, gitu. Satu contoh lah. Jadi kalau Anda wakil kepala sekolah, biasanya mohon maaf, matematik itu jarang disimpan di jam 11. Tapi biasanya jam 7 gitu. Ini mah bukan sesuatu hal yang ini ya. Ini kenyataan begitu. Dengan harapan apa? Anak temu meting gitu. Lamun keur mah panas pakai pelajaran mikir. Nah, gitu maksudnya itu. Tapi kan itu ada unsur psikologis. Nah, psikologi pendidikan misalkan. Nah, gitu. Jadi satu contoh kalau masalah itu bagaimana mengembangkan jadwal pembelajaran di sekolah A. Itu masuknya sistem informasi. Gitu. Tapi bagaimana jadwal pembelajaran gitu. Disusun untuk membuat siswa belajar nyaman. Nah, gitu. Pak Eri paham kira-kira gitu ya. Ini sih Pak, masih agak bingung itu ninjaunya gitu. Kalau dulu kan waktu skripsi itu kebanyakan ninjaunya dari algoritmanya gitu. Misalnya tuh prediksi menggunakan jaringan serap tiruan bla bla bla, misalnya dengan ini misalnya. Kalau sekarang kan dibalik gitu, jadi yang objeknya yang di depan gitu.
Iya, itu permainan kata saja. Jadi bagaimana saraf tiruan itu digunakan untuk apa begitu. Ambil substansinya apa gitu. Ya, enggak susah semuanya. Cuman membangun masalah itu kan kelihatan aja ada pertanyaan, ada substansi, kemudian ada metode, sudah kelihatan di situ. Jadi memilahnya itu bukan bermakna seperti tadi sistem informasi pendidikan itu bukan substansi pendidikan gitu. Makanya itu dipelajari di sistem informasi. Tetapi bagaimana sistem informasi yang dapat gitu membuat anak misalkan menjadi cerdas mencari literatur. Itu kan literatnya itu untuk mengarah kepada kependidikan. Seperti itu. Mangga. Ada lagi? Mau tanya. Oke. Cepat, Bu Rani dulu aja nih. Oh, mangga tuh. Mangga sok. Bu Rani aja dulu deh. Bu Rani, mangga Bu Rani. Pak mau nanya, Ya. kalau misalkan ada aplikasi pembelajaran atau e-learning yang sudah berjalan di sekolah, mau kita teliti itu boleh nggak Pak? Kita meneliti aplikasi atau program yang sudah berjalan gitu. Jadi kita peneliti tidak membuat aplikasi atau tidak membuat program, tapi meneliti program yang sudah berjalan gitu Pak. Kalau saya boleh. Karena kan ada metode TAM. Teknologi assisted model kan, misalkan. Nah, makanya tergantung kepada masalah. Berarti di situnya itu masalahnya itu bukan bagaimana mengembangkan media pembelajaran, tapi bagaimana misalkan efektivitas model pembelajaran sistem A terhadap A dengan menggunakan metode apa gitu. Bisa jadi. Nah, saya boleh mungkin gitu. Nanti ada pembimbing lain tidak boleh. Gitu kan? Nah, bagaimana solusinya? Nah, di situ letaknya kedewasaan Anda. Bagaimana cara berkomunikasi gitu. Bagaimana cara untuk bagaimana caranya supaya itu boleh gitu dengan berbagai alasan. Makanya perlu literatur gitu. Ya, ini Pak boleh Pak. Ini buktinya tesis ini deh. Ini di Amerika saja boleh Pak. Di Australia, di Inggris, masa di kita nggak boleh? Nah, itu gaya-gaya saja. Nah, gitu. Karena apa? Penekanan dari magister itu adalah menulis metodologi begitu. Kalau S1 memang produk. Nah, intinya begitu. Makanya kalau di S2 itu cenderung produk yang bisa dilihat kebaikannya atau manfaatnya ke yang lain seperti itu. Oke, begitu ya, Bu Rani. Ya, Oke. siap, mantap. Mangga, Bu Marjini. Iya Pak, menyambung yang tadi. Kan tadi teh disuruh Bapak untuk cari-cari ini kan ya, merangkum paper-paper gitu. Nah, kalau misalkan yang dari S2, kalau misalkan yang tesis S2 ini ngelanjutin dari yang S1, itu apakah diperbolehkan atau gimana gitu. Tadi kan Bapak bilang kalau di S1 lebih ke produk gitu ya. Yang penting diujikan produknya yang saya rasa gitu ya Pak. Terus yang S2 ini kalau dilanjutin itu seperti apa gitu Pak. Belum kebayang sama sekali gitu Pak. Ya kalau melanjutkan berarti mengembangkan atuh. Mengembangkan yang sudah ada. Kalau kemarin itu baru mengembangkan, diuji saja bisa. Kalau kemarin misalkan modelnya atau medianya baru tekstual saja, atau baru hanya video saja, ditambah dengan animasi dan lain sebagainya, itu kan mengembangkan jelas. Begitu. Yang penting tidak sama.
kalau melanjutkan itu, apalagi levelnya naik ke magister begitu. Terus diuji cobaannya kalau S1 kan di SMK, sekolah-sekolah gitu Pak. Kalau yang S2 ini sama ke sana juga atau harus ke mahasiswa atau gimana gitu Pak? Ya enggak lah, kalau itu sampel itu kan bebas di mana saja dokter. Saya dokter saja menguji sistem dulu di TK. Gitu. Oke Pak. Menguji multimedia saya dulu di TK, tergantung masalah. Gitu. Oke Pak, siap. Jelas Pak. Makasih Pak. Lagi, mangga. Kalau ada. Mau tanya, Prof. Mangga. Jadi tadi kan apa namanya ketika kita apa namanya melihat ke skripsi kita mungkin di waktu S1 kemarin ya. Jadi mungkin di S1 kan kita buat produk gitu ya. Basisnya produk gitu kan. Nah, mungkin nah di S2 ini mungkin masih dalam produk yang sama misalnya gitu ya. Masih dalam produk yang sama atau sistem yang sama, tapi mungkin dikaji dampaknya. Hal seperti itu gimana, Prof? Saya pikir itu tidak menjadi masalah, tapi harus dikaji dulu aplikasi yang kita buat ketika S1. Cocok tidak, kemudian sudah sesuai atau tidak dengan teori yang kita ajari, yang kita pelajari. Nah, bisa jadi itu direvisi, ditambah, dan lain sebagainya, dikembangkan lah. Intinya ya, karena dulu mungkin tidak begitu mengena untuk mencari data dalam penelitian. Jadi dikembangkan, kemudian nanti diuji, memang begitu. Memang tidak susah, itu memang yang dilakukan begitu. Tapi kan tidak langsung ngejiplak, bisa jadi aplikasi yang kita buat dulu itu secara perkembangan menurut kita hari ini, kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ya, bisa dikembangkan. Begitu, dijadikan dasar. Begitu, seperti itu. Ya. Begitu Pak Alko. Pak Alko tadi itu ya? Iya, Pak. Jadi tidak kan nanti didiskusikan lagi dengan pembimbing ya. Ini misalkan aplikasinya, nanti kan ada muncul diskusi di situ. Nah, gitu. Ya kemungkinan besar ya akan direvisi atau diperbaiki begitu, seperti itu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Silakan. Prof, izin bertanya. Mangga, sok. Mau bertanya mengenai tadi, Prof, perihal ide atau permasalahan yang diangkat dalam menulis skripsi atau tesis itu ya. Bagaimana kalau misalkan ide atau masalah tersebut itu dari lapangan itu sendiri gitu, Prof? Misalnya kayak Anjar kemarin waktu skripsi gitu survei pertama gitu, yaitu mencari masalah gitu di beberapa sekolah di Kota Bandung gitu. Nah, dari masalah tersebut dikerucutkan kemudian dapat permasalahan umum gitu yang bisa diangkat dan dijadikan sebuah topik. Nah, kalau dari jalannya dari sana gitu bagaimana, Pak? Tidak jadi masalah. Justru itu untuk penelitian itu kan kemarin ada metode penelitian terapan. Yang kita kerjakan itu metode penelitian terapan untuk menyelesaikan masalah tertentu di dalam
dunia nyata ini, gitu. Ya, Pak Anjar. Itu kan nanti juga di latar belakang itu pasti ditanyakan. Kenapa Anda meneliti itu? Mana datanya? Nah, itu justru dari situ. Ini Pak datanya hasil survei. Ini datanya hasil laporan misalkan sekolah atau prestasi selama ini di sekolah hasilnya begini dan lain sebagainya. Itu salah satu. Jadi bisa dari teori, bisa dari hasil penelitian orang lain, bisa dari data lapangan. Nah, seperti itu. Ya, mangga. Udah paham Pak Anjar? Ya, Prof. Iya. Terima kasih. Oke. Sudah cukup hari ini? Cukup ya, yang di sekolah cepat pulang. Pak Aditya masih di sekolah kan? Nah, jangan begitulah, jangan. Ini sampai Isya nanti di sekolah. Nanti kalau ada nanti saya kirim lah. Nah, ininya apa bahan-bahan atau yang tadi diminta itu contoh dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kalau begitu kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Sama-sama.